Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim al-ma'uthi li jami'il ummah biyahdiyahum ila suratul mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang saya hormati Pak Agung Tenharto, ya, posisinya di PP. Perkara kenyataan sebagai adik itu hal yang lain. Ketua BBM, Pak Sis, Pak Rektor, para WR, Ketua PWA dan segenap jajaran PWA, Portom, PDM dan segenap peserta pengajian Ramadan, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di sore hari ini kita bisa kembali ikut pengajian Ramadan. Ini sudah tahun yang ke berapa? Yang pertama saya ingat saya tahun 93 di BKKBN. Itu yang pertama, kemudian yang kedua di tim sudah tahun 94. Itu Allah yarham Pak Azhar Bashir, ada Pak Jasman, ada Pak Syafi'i Ma'arif, ya, hadir waktu itu. Jadi awal-awal yang menghadiri pengajian Ramadan, ya, dan itu merupakan kali terakhir Kiai Ahmad Azhar Bashir, ya, ke Kaltim, karena setelah Ramadan beliau berangkat haji, pulang haji beliau sakit sampai wafatnya. Jadi kenang-kenangan, ya, Allahu yarham. Baik Bapak sekalian, waktu saya tidak panjang. Tadi Pak Agung sudah menyampaikan konsep tauhid, ya, menurut para ilmuwan, ya, karena itu menjadi kajian penting di apa namanya. Kalau dulu Pak Agung itu IAIN dulunya, sekarang sudah jadi UIN, ya, di jurusan tafsir, ya, Usuluddin, sehingga kajiannya lebih ke arah kajian, ya, secara literatur seperti itu. Mungkin kita agak sedikit memahami ilmu kalam, ya, dengan apa yang disampaikan tadi. Saya mencoba menggunakan pendekatan yang berbeda, ya. Jadi mungkin saya dari teorian praksis, ya. Kalau beliau tinjauan ilmuwan, saya menggunakan tinjauan praksis bagaimana pengamalan tauhid. Dan Bapak Ibu sekalian, saya memulai dari dialog Guru Agung. Ini dialog yang selalu dibayangkan Kiai Dahlan ketika dia mengajarkan murid-muridnya, termasuk ini yang sangat dicatat oleh Kiai Hajid, yang menulis buku yang ada di situ itu, ya, pelajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan, ya, 7 falsafah dan 17 kelompok ayat-ayat Al-Quran yang diajarkan oleh Kiai Dahlan. Ini dialog ini mengantarkan untuk pembelajaran tauhid, ya. Ini seorang murid bertanya, Pak Kiai, saya bermaksud memeluk agama Islam dan ingin mempelajari agama Islam. Guru Agung bertanya, wahai anak muda, untuk apa engkau memeluk agama Islam? Apakah engkau akan mempelajari agama Islam itu untuk bekal mencari kekayaan harta benda, kesenangan, kehidupan dunia, atau mencari pangkat kedudukan, jabatan, dan sebagainya? Apakah sebab yang menimbulkan hatimu tertarik mempelajari Islam? Apakah karena orang tuamu, saudara-saudaramu orang Islam? Apakah masyarakat di sekitar tempat tinggalmu orang-orang Islam? Apakah engkau tidak ragu-ragu menjadi pemeluk agama Islam, padahal ada agama-agama lainnya?
Ini pertanyaan guru agung yang Kiai Dahlan membayangkan ini pertanyaan beliau ke murid-muridnya. Ya. Maka murid memberikan jawaban. Maafkan lebih dahulu bahwa semua pertanyaan Kiai tersebut tidak sepadan dengan cita-cita hati saya. Saya sungguh-sungguh mencari pedoman sesuatu yang benar, yang diterima dan disukai Tuhan. Nah, guru agung, setelah mendapat jawaban itu, ya, yang dianggap memiliki kehalusan jiwa, maka guru agung melanjutkan pertanyaan. Apakah engkau sudah minta izin kepada orang tuamu, sanak saudaramu, bahwa engkau akan masuk agama Islam sungguh-sungguh? Apakah engkau sanggup? Marilah kemari, dengarkan perintahku ini. Ialah ucapan pertama, jalankan perintah ini, yakni hendaklah kamu buang semua kebiasaan, amalan, kehendak, keinginan, kepercayaan, pendapat-pendapat, dan semua apa saja yang terdapat di dalam hatimu. Kiai Dahlan sungguh-sungguh pernah memerintahkan muridnya agar membersihkan hati dengan membuang apa saja yang terdapat di dalamnya. Kiai Hajid yang menyusun buku ini bertanya, apakah akidatul iman yang telah masuk ke dalam hati saya juga harus dibuang? Jawab Kiai Dahlan, apakah kamu sudah punya iman? Mungkin imanmu hanya khayal atau hadisun nafs, ya, omongan hati, dan gambaran bayangan nafsu, bahwa yang kau sembah itu bukan Allahul Haq, tetapi yang kau sembah itu justru berhala hawa nafsu. Mungkin yang kau taati adalah kebiasaan yang disukai hawa nafsu. Ini dialog yang luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Ya. Sehingga Kiai Hajid yang belajar tauhid langsung dengan Kiai Dahlan itu sampai mengatakan begini, ojo ngira kowe wis tauhid yen durung bisa nggoncangke donya. Ini berarti tauhid itu begitu dahsyat. Mungkin ada yang nggak tahu artinya, saya terjemahkan. Jangan mengira kamu sudah bertauhid kalau belum mampu menggoncang dunia. Ini kata Kiai Hajid. Ya. Saya mendapat cerita ini antara lain dari Pak Ustadz Suprapto Ibnu Jurem yang menulis buku ini dulu sebelum ditulis dalam cetakan yang bagus ini. Saya belajar dalam cetakan stensilan yang ditulis, ya, diketik oleh Ibnu Jurem, ya. Nah, saya belajar di situ kurang lebih 1 tahun saya mempelajari buku ini, ya. Hampir habis subuh sampai jam 7 pagi saya ngaji tentang pelajaran Kiai Dahlan ini. Nah, beberapa hal yang dianggap penting, ya, tauhid ini kenapa bisa begitu berpengaruh menggoncang dunia. Ini yang ditulis Kiai Hajid, ya. Ikrar bertauhid itu merupakan perjanjian yang wajib dipegang teguh dan dipertahankan sampai mati. Nah, ini ikrarnya, tadi Pak Agung sudah menyebut, ya, syahadat, ya, asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah. La ilaha, ini dalam tulisan ini, tidak ada yang dipertuhan, didewa-dewakan, mempengaruhi hati. La ilaha. Ini sesuatu yang mempengaruhi hati. Ya. Ini artinya menakkidkan, membuang, meniadakan, menghilangkan apa saja yang mempengaruhi hati. Illallah, kecuali Allah.
Jadi segala macam pengaruh hati selain Allah itu mesti disingkirkan. Hendaklah hati kosong bersih. Setelah bersih seperti semula sewaktu lahir di dunia, baru menyerahkan diri kepada Allah. Arti tauhid hanya satulah yang dimuliakan, yang dicintai, yang ditakuti, yang ditaati, ialah Allah. Silahkan nanti bisa dibuka bukunya. Ini sudah dijual di SM Corner, ada ini insya Allah. SM Corner masih buka ya. Nah, mari kita coba untuk sedikit pahami tentang penggunaan kata ilah di dalam Al-Quran. Dalam penelusuran saya, kata ilah itu di dalam Al-Quran digunakan setidaknya untuk 4 hal. Yang pertama untuk menyebut Allah itu sendiri. Yang kedua untuk benda yang diberhalakan. Yang ketiga untuk manusia yang ditaati tanpa reserve. Yang keempat nafsu, syahwat, kesenangan yang mengabaikan petunjuk Allah. Nah, mari kita lihat bagaimana digunakan untuk benda yang diberhalakan. Al-An'am 74. Wa idh qala Ibrahim li abihi azar atattakhidhu asnaman alihah. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar, pantaskah engkau menjadikan berhala-berhala itu sebagai ilah-ilah? Ini pada zaman Nabi Ibrahim. Pada zaman Nabi Musa, ini patung anak sapi dijadikan sebagai ilah. Itulah contoh-contoh benda. Nah, sehingga benda itu bisa menjadi sesuatu yang dita'alui, dijadikan ilah. Kapan? Ketika memperoleh dengan cara yang tidak diizinkan oleh Allah. Artinya Allah diabaikan. Padahal Allah harus menjadi ilah yang kita ikuti, yang kita cintai. Nah, memperoleh dengan cara yang tidak diizinkan Allah itu artinya berta'alluq pada benda itu. Nah, kalau orang yang bertauhid memperoleh dengan cara yang diizinkan oleh Allah. Mempergunakan dengan cara yang tidak diizinkan ini juga berta'alluq. Orang yang bertauhid mempergunakan dengan cara yang diizinkan oleh Allah. Memperlakukan dengan cara yang tidak diizinkan Allah. Benda kok disembah-sembah, benda kok dikeramatkan dan lain sebagainya, itu berta'alluq pada benda. Nah, yang bertauhid memperlakukan dengan cara yang diizinkan Allah. Kemudian ilah dalam bentuk manusia. Ini contoh yang ekstrim adalah tentang Fir'aun. Wa qala Fir'aun ya ayyuhal malak ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Wahai pembesar kaumku, aku tidak kenal ilah bagi kalian selain aku. Ini Fir'aun menyatakan dirinya ilah. Tapi di dalam At-Taubah 31, ini para rabi Yahudi, para rahib Nasrani, itu dijadikan Tuhan-Tuhan. Demikian juga Al-Masih, putra Maryam, itu dijadikan ilah. Padahal wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidan. Mereka tidak diperintah kecuali untuk menyembah ilah yang satu. Nah, kapan manusia ini menjadi ilah, berta'alluq pada manusia? Ini kalau kita menaati, meskipun tidak selaras dengan Allah, kita taati, berarti manusia itu sudah kita ta'alui. Pemimpin yang memerintahkan sesuatu yang melanggar aturan Allah kok ditaati, maka menaati pemimpin itu sudah berta'alluq dengan pemimpin itu. Karena apa? Karena Allah diabaikan. Menaati pemimpin itu dengan mengabaikan Allah. Nah, orang yang bertauhid ini menaati orang lain bila selaras dengan Allah. Kalau selaras oke, kalau nggak selaras ya mohon maaf.
Ini artinya taatnya bukan ta'alluq, tapi taat dalam kerangka yang diizinkan oleh Allah. Nah, ilah dalam bentuk nafsu atau syahwat, ini Allah sudah menjadikan cinta syahwat itu sesuatu yang menyenangkan. Zuyyina linnasi hubbus syahwat minan nisa wal banin wal qanatir al muqantarati minadz dzahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'am wal harth. Ya. Itu semuanya nampak indah. Wanita, anak, harta benda, ya, emas, perak, kuda pilihan, kendaraan, ya, hewan ternak, sawah ladang, itu sesuatu yang menyenangkan. Ya. Kemudian di dalam Quran surah Al-Jasiyah 23 Allah berfirman, afara'aita manittakhadha ilahahu hawa. Tahukah kalian orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya? Ini ayat pertama di dalam 17 kelompok ayat-ayat Al-Quran yang diajarkan Kiai Dahlan. Ini kajiannya cukup mendalam, ya, dan disitulah tauhid betul-betul ditanamkan. Di Al-Furqan 43 itu mirip ara'aita manittakhadha ilahu hawa. Ya, jadi maknanya mirip. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait ya, interaksi dengan syahwat, ya, bagaimana kita berta'aluh kepada syahwat kalau memenuhi dengan cara yang tidak diizinkan oleh Allah. Syahwat seksual, syahwat makan, syahwat terhadap harta, kesenangan-kesenangan yang lain, itu kalau memenuhinya dengan cara yang tidak diizinkan oleh Allah, maka syahwat itu telah menjadi ilah. Ya, orang berta'aluh dengan syahwat itu. Yang bertauhid, syahwatnya dipenuhi dengan cara yang diizinkan oleh Allah. Selagi diizinkan Allah, bisa dilakukan. Kendaraan yang bagus boleh kalau caranya diizinkan oleh Allah. Harta yang bagus, makan yang enak, ya, kalau itu diizinkan oleh Allah, itu boleh. Ya, ini yang bertauhid, yang berta'aluh menggunakan cara-cara yang tidak diizinkan. Nafsu seksualnya dilampiaskan kepada yang bukan istrinya. Ini artinya nafsu seksualnya naik pangkat menjadi ilah, dia berta'aluh. Ya. Nafsu hartanya mengabaikan norma-norma Allah sehingga berkorupsi dan lain sebagainya, maka orang yang berkorupsi itu dia menjadikan syahwatnya sebagai ilahnya, sehingga tauhidnya bermasalah. Nah, bagaimana tauhid dalam kehidupan, Bapak sekalian? Ya, kita diberikan masa hidup di dunia ini selama al-asr. Ya. Al-asr itu kalau saya memahami, itu masa yang ditetapkan Allah buat masing-masing kita berada di dunia. Yang masing-masing kita waktunya beda-beda. Ada yang sudah 70 tahun seperti Pak Aiban, 70 tahun. Ada yang kemarin Mas Yuda itu berapa tahun itu sudah meninggal sebelum Ramadan, ya? 40 sudah habis. Nah, itu al-asr. Nah, selama al-asr ini innal insana lafi khusrin, semua rugi. Illal ladzina amanu, yang tidak rugi hanya yang beriman, wa amilus sholihat, wa tawassaw bil haq, wa tawassaw bis sabr. Itu yang tidak rugi. Maka perjalanan hidup kita di dunia ini adalah bagaimana kita berjalan dalam iman, ya, dengan melakukan amal soleh dan dakwah. Nah, selama hidup kita mengalami hal-hal yang di luar kendali, kita tidak bisa ngapa-ngapain, ya, karena itu di luar kendali kita. Waktu kita tidak bisa ngatur, kapan kita sakit nggak bisa mengatur, ketemu apa, ketemu siapa, ya. Cuaca mengalami apa, mati, ya, itu di luar kendali kita, sehingga kita tidak bisa mempengaruhi. Yang ada
ya, yang bisa di dalam kendali kita, ya, hanya apa yang mau kita lakukan serta respon terhadap hal-hal yang di luar kendali. Inilah yang akan menentukan kualitas kita. Apakah di dalam kehidupan selanjutnya, di akhirat kita di surga atau neraka, itu berdasarkan pilihan-pilihan kita melakukan aktivitas dan merespon terhadap hal-hal yang di luar kendali. Maka tadi kalau disampaikan aliran Qadariyah Jabariyah, ya, tentu saya tidak sepakat dengan Jabariyah. Karena kita menjadi seperti wayang, apa yang akan terjadi sudah itu ditentukan dari sononya. Ya. Tapi dalam paham saya, yang kita tidak bisa ngapa-ngapain itu adalah hal-hal yang di luar kendali. Seperti waktu, cuaca, sakit, ketemu apa, siapa, itu di luar kendali kita. Ya. Kita tidak bisa ngapa-ngapain, tetapi kita bisa memilih untuk merespon terhadap apa yang kita alami tadi. Ketika ketemu orang marah-marah kita boleh merespon dengan sabar atau kita boleh merespon dengan sama-sama marah sehingga kelahi. Itu adalah respon, pilihan respon kita. Ya. Demikian juga pilihan aktivitas kita bisa memilih. Kita bisa merencanakan mau melakukan apa. Ini adalah pilihan-pilihan. Ketika hari ini puasa, kita memilih puasa. Ketika hari ini ada pengajian Ramadan, kita memilih datang di pengajian Ramadan. Ini adalah pilihan-pilihan. Rumusnya, takdirnya, maaf saya memahami takdir. Takdir itu adalah rumus-rumus yang ditentukan oleh Allah, ya, terhadap pilihan-pilihan yang kita lakukan. Semacam hukum sebab akibat. Takdirnya fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Tetapi kita berbuat yang khair atau yang syar itu adalah pilihan. Al-haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Siapa yang mau beriman silahkan beriman, siapa yang mau menolak untuk kafir silahkan kafir. Tetapi pilihan itu punya konsekuensi masing-masing. Sehingga hidup ini sebenarnya pilihan-pilihan untuk melakukan apa dan bagaimana kita merespon terhadap hal-hal yang di luar kendali kita. Nah, pilihan aktivitas. Kalau kita beraktivitas yang diperintahkan atau diizinkan Allah, ini adalah pilihan orang yang bertauhid. Tetapi kalau kita memilih aktivitas yang tidak diizinkan Allah, maka tauhid kita bermasalah. Ya. Jadi kalau kita sengaja memilih aktivitas yang tidak diizinkan Allah, maka tauhid kita bermasalah. Demikian juga respon, pilihan respon. Ketika kita memilih merespon peristiwa yang kita hadapi itu ikhlas menerima, bersyukur, bersabar, ya, maka ini adalah pilihan respon orang yang bertauhid. Tetapi kalau memilih menyalahkan keadaan, mengeluh, marah, respon negatif yang lain, maka di sini tauhid kita bermasalah. Nah, Bapak Ibu sekalian, sehingga sebenarnya bagaimana implementasi tauhid, tauhid ya berdasarkan apa yang diajarkan Kiai Hajid dari Kiai Dahlan, ya, sesuatu yang mempengaruhi hati, itu mestinya ya, tauhid itu menjadikan Allah menjadikan pertimbangan terpenting dalam berpikir dan memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu aktivitas. Jadi kalau kita mau beraktivitas, itu pertimbangan terpentingnya adalah Allah. Itulah tauhid. Ya. Kalau yang jadikan pertimbangan, misalnya kesenangan, itu ada syahwat yang jadi ilah di situ. Kalau yang jadi pertimbangan itu pimpinan yang memaksakan aturan tertentu, misalnya berseragam yang membuka aurat, ya. Kita pilih itu. Berarti kita punya pimpinan ya manusia yang menjadi ilah. Ya. Sehingga tauhid ini menjadikan Allah sebagai pertimbangan terpenting dalam melakukan atau tidak melakukan suatu aktivitas. Nah,
keyakinan ini akan menimbulkan akhlak. Ya. Akhlak ini merupakan pola aktivitas. Ya, kalau akhlak karimah, pola aktivitasnya sesuai syariat Allah, dan pola respon, ridho, syukur, sabar. Itu akhlak orang yang bertauhid. Pola aktivitasnya sesuai dengan syariat, jadi menjadi pattern, menjadi pola di dalam beraktivitas. Itu aktivitasnya sesuai syariat, itu artinya dia berakhlak karimah. Pola responnya itu juga baik, ridho terhadap apapun yang dialami, syukur kalau dia sesuatu yang baik, sabar kalau dia sesuatu yang buruk. Nah, ini akan menghasilkan aktivitas. Nah, aktivitasnya itu menjadi ibadah yang dasarnya tauhid, mekanismenya dengan akhlak sesuai syariat, sesuai tuntunan Allah, maka menghasilkan aktivitas yang karena Allah, itulah ibadah. Maka kita bisa memahami firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Jadi semua jenis aktivitas yang didasarkan atas tauhid dengan cara yang diizinkan Allah itu ibadah. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian, ibadah menurut takrif tarjih itu ada yang am, ada yang khas. Yang khas itu mahdhah, yang am itu termasuk muamalah, di situ ada yang di am, ya. Maka Muhammadiyah membagi ada 4: akidah, akhlak, ibadah, muamalat. Padahal sebenarnya muamalat ini kan juga mencakup bagian dari ibadah am. Nah, bentuknya ya menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, beraktivitas sesuai yang diizinkan Allah. Ini pola aktivitas. Pola respon, setiap peristiwa dihadapi sebagai ujian. Apapun yang kita alami itu adalah ujian bagi kita. Yang baik disyukuri, yang buruk sabar. Ini proses ujian sepanjang hayat. Nah, konsekuensi ta'aluh selain Allah. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fisabilihi fattarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Katakanlah jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluarga, harta kekayaan yang kalian usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya, dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Ya, jadi kalau pemimpin bapak anak ini ya lebih dicintai dari Allah, Rasul dan jihad, maka konsekuensinya ini sama dengan berta'alluq. Ya, dia akan dapat azab. Nah, terkait dengan topik amar ma'ruf nahi mungkar, bagaimana tauhid dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, amar ma'ruf nahi mungkar itu di dalam Muhammadiyah itu dirumuskan di dalam misi. Ya, ini bentuk amar ma'ruf. 3, menegakkan tauhid yang murni berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, menyebarluaskan dan memajukan ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah, ya, mewujudkan Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Nah, ini kita bisa laksanakan dengan membangun keyakinan tauhid dan karakter pembelajar, pengamal soleh, dan pejuang. Kenapa pembelajar penting? Karena untuk bisa beramar ma'ruf nahi mungkar kita mesti paham Islam. Untuk bisa paham Islam kita harus membangun karakter pembelajar, harus belajar sepanjang hayat. Apa yang kita pelajari harus kita amalkan, maka karakter pengamal soleh. Apa yang kita amalkan, apa yang kita ketahui, kemudian ada pengalaman mengamalkan, harus kita perjuangkan, kita sebarluaskan, maka perlu karakter pejuang.
Inilah karakter yang diperlukan bagaimana kita bisa mengembangkan ya misi Muhammadiyah amar ma'ruf nahi mungkar ya dengan membangun keyakinan tauhid dan karakter pembelajar, pengamal soleh dan pejuang. Nah, ini kalau kita lihat misi Muhammadiyah yang pertama itu dijelaskan di dalam muqaddimah ya, hidup manusia harus berdasar tauhid ya. Bertuhan, beribadah, serta tunduk dan taat hanya kepada Allah. Hanya hukum Allah sebenar-benarnya lah satu-satunya yang dapat dijadikan sendi untuk membentuk pribadi yang utama dan mengatur ketertiban bersama masyarakat dalam menuju hidup bahagia dan sejahtera yang hakiki di dunia dan akhirat. Ini pokok pikiran ketiga, muqaddimah anggaran dasar. Ini adalah core belief kita. Tauhid itu harusnya menjadi core belief kita, keyakinan utama kita ya. Kehidupan pribadi dalam akidah, ini dalam PHWM ya. Setiap warga Muhammadiyah harus memiliki prinsip hidup dan kesadaran imani berupa tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala yang benar, ikhlas dan penuh ketundukan. Setiap warga Muhammadiyah wajib menjadikan iman dan tauhid sebagai sumber dari seluruh kehidupan hidup. Implementasinya dengan melaksanakan dasar tauhid dalam hidup dan kehidupannya, manusia akan dapat yang pertama menempatkan dirinya pada kedudukan yang sebenarnya sesuai dengan sengaja Allah menciptakan manusia. Dua, mempertahankan kemuliaan dirinya tetap menjadi makhluk yang termulia. Yang ketiga, menjadikan seluruh hidup dan kehidupannya semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Ini tafsir muqaddimah anggaran dasar pokok pikiran yang pertama. Jadi Bapak sekalian, ini menjadi etos kerja kita bahwa fungsi kita adalah sebagai hamba dan khalifah Allah. Kita senantiasa menjaga kemuliaan dan semua yang kita lakukan adalah ibadah. Ini sebuah proses. Kalau setiap saat ya, tauhid kita itu menginspirasi setiap aktivitas kita, maka aktivitas-aktivitas kita bernilai ibadah. Dan kita dengan bertauhid akan dapat menjaga kemuliaan. Kita manusia ini, Bapak Ibu sekalian, ya, diberikan kemampuan baik dan kemampuan buruk, potensi baik, potensi buruk. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ahli genetika itu ternyata sudah menemukan bahwa gen-gen kita itu ada potensi baik, ada potensi buruk. Yang kesemuanya itu bisa dikembangkan berdasarkan pilihan-pilihan. Setiap manusia mempunyai pilihan untuk mengaktifkan gen baik atau gen buruk. Dilengkapi dengan disebut sebagai tombol nyala padam. Kita bisa menyalakan yang baik, memadamkan yang buruk. Sebaliknya, kita juga bisa menyalakan yang buruk, memadamkan yang baik. Itu adalah pilihan-pilihan yang bisa dilakukan oleh manusia. Sehingga kita menjadi seperti apa berdasarkan pilihan-pilihan kita. Orang yang bertauhid memilih untuk mempertahankan kemuliaan diri. Karena kita itu bisa menjadi lebih mulia dari malaikat. Ya. Dibandingkan kenapa bisa lebih mulia dari malaikat? Malaikat itu bisanya taat. Kita ada peluang tidak taat, kok taat itu berarti dahsyat. Ya. Jadi ini pilihan perjuangan, maka kita bisa lebih mulia dari malaikat. Tetapi kita bisa juga lebih buruk dari setan. Setan itu bisanya memang mengabaikan Allah. Nah, kita ada potensi mengabaikan Allah, ada potensi taat, kok kita mengabaikan sepenuhnya, maka kita lebih buruk dari setan. Jadi ini adalah pilihan-pilihan kita. Nah, sekarang bagaimana tauhid dalam amar ma'ruf? Ya. Perintahnya ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan.
bahwa kita itu diperintahkan untuk apa? Untuk amar ma'ruf. Nah sekarang, ya, ini ada juga tentang iman itu kadang-kadang yazid, kadang-kadang yangkus, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Dia meningkat ketika taat, turun dia apabila maksiat. Mengabaikan Allah itu membuat iman itu turun. Oke, bagaimana kita beramar ma'ruf nahi mungkar? Apakah kita mengajak, menyuruh, memimpin diri sendiri membangun karakter pembelajar? Kita belajar Islam. Ya, ini amar ma'ruf. Ya. Apakah kita mengajak, menyuruh, memimpin diri sendiri membangun karakter pengamal soleh, membangun karakter pejuang? Apakah kita lakukan apa tidak? Kalau kita mengabaikan, nah berarti kita belum beramar ma'ruf kepada diri sendiri dengan baik. Ya. Nah, kedua, ya, dalam keluarga. Nah, misi ketiga Muhammadiyah kan mewujudkan Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Ya. Dalam kehidupan keluarga, apakah kita mengajak, menyuruh, memimpin anggota keluarga membangun karakter pembelajar? Ya. Mengajak, menyuruh, memimpin anggota keluarga membangun karakter pengamal soleh, membangun karakter pejuang. Ya. Ini dalam kehidupan amar ma'ruf di keluarga. Nah, kadar tauhid kita itu grafiknya di atas atau di bawah? Kalau kita lakukan berarti kita melaksanakan perintah Allah, berarti grafiknya di atas. Tapi grafiknya bisa negatif kalau kita AB. Ya, terserah kamu mau melakukan apa, kita diam saja, itu berarti kita AB. Artinya kita mengabaikan perintah Allah. Berarti di situ iman kita minus. Ya. Iman kita minus. Ya. Dalam kehidupan amal usaha, apakah mengajak, menyuruh, memimpin SDI Amal Usaha Muhammadiyah Aisyah membangun karakter pembelajar, pengamal soleh, pejuang apa tidak? Ya. Idealnya ini by system. Ya. Kalau kita masing-masing individu itu memang menjadi berat, tetapi kalau by system insya Allah akan lebih baik. Nah, MPKO itu membuat standar Islami rumah sakit, itu melembagakan amal soleh, membangun karakter pembelajar, pengamal soleh, dan pejuang itu tersistem dalam sebuah sistem, ya, yang itu ada sertifikasinya, diakreditasi, dilaksanakan apa tidak, ya, dilaksanakan apa tidak. Nah, kita bisa menilai tauhid kita di sini, ya, ketika di amal usaha. Apalagi yang menjadi pimpinan, menjadi kepala sekolah, menjadi direktur, menjadi pimpinan, ini SDI-nya dibiarkan semau-maunya, apa dipimpin untuk bisa mempelajari Islam, mengamalkan Islam, memperjuangkan Islam dengan baik apa tidak. Jadi kalau kita membiarkan jalan saja, itu berarti tauhid kita itu grafiknya di bawah. Ya, karena kita mengabaikan perintah Allah. Demikian juga, ya, dalam perserikatan ini kita lakukan apa tidak, itu juga menjadi indikator tauhid kita. Di dalam masyarakat demikian juga, ya, kita melakukan apa tidak itu menjadi indikator tauhid kita. Nah, dalam nahi mungkar ini petunjuk Rasul, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisani fa illam yastati' fa biqalbi wa dzalika at'aful iman. Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran hendaklah mengubah dengan tangan. Jika tidak mampu maka dengan lisannya, jika tidak mampu juga maka dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemah iman. Nah, kan mari kita lihat terhadap diri pribadi, kita memberikan nasihat, peringatan, sanksi kepada diri sendiri apabila mengabaikan perintah Allah atau melakukan yang dilarang apa tidak. Ya, ini terhadap diri sendiri. Kemudian terhadap keluarga, keluarga yang mengabaikan perintah Allah, ya, kita melakukan peringatan apa tidak. Di amal usaha, ya, kita lakukan apa tidak. Yang menjadi pemimpin, ya, itu dia punya tangan. Jadi kalau ada kemungkaran di amal usaha, diem saja,
Padahal dia punya tangan, berarti dia tidak melakukan perubahan dengan tangannya. Tangan itu kuasa. Jadi kalau menjadi kepala sekolah, menjadi rektor, menjadi pimpinan amal usaha, direktur, ya, melihat kemungkaran, maka dia punya kuasa untuk merubah itu. Nggak mau dirubah, ya sudah, mau tetap bekerja sini apa tidak. Sehingga amal usaha kita bisa terbebas dari kemungkaran itu. Nah, di perserikatan demikian juga, ya, apakah kemungkaran itu kita biarkan saja atau kita lakukan perubahan. Demikian juga di dalam masyarakat. Pas 40 menit Pak Arifin. Ya. Mohon maaf ini dengan cara berlari, mudah-mudahan bisa difahami, ya, konteksnya bahwa tauhid itu sebenarnya menjadi sesuatu yang inti yang akan melahirkan akhlak dan akan menghasilkan aktivitas. Maka para ahli fikih menjadikan tauhid itu diformulasikan menjadi rukun amal dalam bentuk apa? Niat karena Allah. Itu intinya kan tauhid karena Allah. Nah, formulasinya niat karena Allah, baru kemudian tata caranya sesuai dengan syariat, itulah yang menjadi amal saleh. Mudah-mudahan dapat difahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.